Ma haqqullah 'alal ibad. Pernah kamu dengar hadis ini? Muaz bin Jabal atau siapa ya? Muaz bin Jabal atau lama kali kau setiap mandi. Mungkin saja dia sakit perut, ya. Yang jelas seorang mukmin itu tatlubul ma'adzir apa ma'ayib? Seorang mukmin itu tatlubul ma'adzir. Apa ma'adzir? Tatlubul ma'adzir apa artinya? Boleh duduk sini. Tatlubul ma'adzir. Tolaba beri tolaba. Tolaba itu menuntut, meminta. Kalau tolib baru pelajar. Tolibu. Tolib. Tolaba itu menuntut. Kalau tolib itu orangnya. Isim fa'il. Fa'il tolib. Kamu ingat ya, apa hak Allah terhadapmu? Haqqullah 'alal ibad. Hak Allah terhadap hamba itu apa? Ayya'budahu. Ayya'buduh. Agar mereka mengibadati Allah. Ibadah adalah tujuan terpenting, hikmah teragung diciptakannya antum. Hanya karena itulah antum diciptakan ya. Antum diciptakan karena apa? Karena untuk itu, untuk ibadah itu. Sementara kalian main-main dalam ibadah, berarti tidak tercapai TO-nya, target operasional. TO-mu itu apa itu TO? Target utama operasi. Apa tujuan antum diciptakan Allah itu? Untuk beribadah. Dan itu adalah hak Allah. Hak seseorang itu aja, hak orang aja mesti kita penuhi dengan sebaik mungkin. Kayak Ami misalnya tadi kan, Ami agak maaf juga Ami jadinya ya. Karena hak antum aturannya jam berapa? Jam 9 pas ya? Ya. Itu pun antum masih juga main-main lah. Jam berapa permisi tadi? Kok dingin nanti? Gak berselimut tadi? Kedinginan, hujan. Di mana? Hidup AC? AC masih hidup? Dingin. Kalau AC hidup, hari hujan jadi kebelingnya rente jentik. Tambah sakit ya. AC itu hidup kalau hari panas. Masih hidup ya? Masih hidup. Sekarang? Enggak. Waktu hari panas-panas hidup. Hidup. Mau tidur aja? Ya. Jam berapa itu? Jam 10. Malam Jam 10 sampai pagi. Ya. Siang jam 2 hidup. Ya. Di mana sekolah nampak samamu pondok ada AC? Ada? Sini aja ya. Terlalu hebat kamu. Pakai AC. Itu rahimahullah dulu. Ansori. Tempat lain ada. Kadang pondok bambu aja kadang. Ya kan? Hak Allah terhadapmu adalah beribadah kepadanya. Kemudian apa lagi? Sekedar itu aja. Ma haqqullah 'alal ibad. Haqqullah 'alal ibad ayya'buduh. Ayya'buduhu. Agar mereka mengibadati Allah. Wala yusriku bihi syai'a. Ibadah kalau bersyirik, kalau menyekutukan Allah apa jadinya? Ibadah juga kah?
Al-ibadatu la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Siapa bilang nih? Tahu? Ibadah tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ibadah itu kalau tidak pakai tauhid itu syirik namanya. Apa namanya? Syirik. Apa namanya? Apis. Ibadah tanpa tauhid disebut syirik. Bahaya syirik tahu? Surah Az-Zumar kamu tengok 65 ada itu. Ini aja kita mainkan ya. Surah Az-Zumar surat yang ke-39 ayat 65. Apa bunyinya? 65. Az-Zumar ayat 65. Sudah dapat? Surat 39. Sudah hafal urutan surat sama mau belum? Kita mulai dari 40 bisa? 465 loh. Nah. 465. Apa bunyinya? Bahaya syirik di situ? Apanya itu? Kesimpulan atau intisari dari ayat itu? Ayat Az-Zumar 65 itu apa? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ 65. Apa bunyinya? Oh iya. Kenapa dipanjang oh? Ada waw mati. Kenapa dilupakan aja ente? Siapa yang melupakan ente? Setan. Setan yang melupakan kita itu. Semangat untuk beribadah itu setan juga yang melupakan antum itu. Padahal hidup selalu digoda setan setiap saat. Mana dalilnya lupa itu dari setan? Surat Kahfi dah situ. Tidak ada yang melupakanku kecuali setan, kata pembantu Nabi Musa ketika dia berrihlah menuntut ilmu kepada Khidir. Itu tanda-tanda diberikan Allah. Kalau apa namanya? Ikan itu jatuh ke laut, ikan yang mau dimakan sebagai bekal perjalanan dimakan jatuh. Ikan itu jatuh sendiri dia. Jatuh ke laut, dicarinya jalan. Disitulah nanti pertemuannya. Itu yang kita cari itu kata Nabi Musa. Tadi itu aku bawa ikan. Ketika Nabi Musa sudah mulai istirahat di jalan, ya kan? Keluarkan itu bekal kita. Kita sudah capek kali nih. Kita makan dulu. Kemudian setelah dikeluarkan ikannya hilang, nggak nampak. Tadi sebenarnya ketika jatuh itu mau dibilang sama siapa namanya? Dia bakal jadi nabi juga nanti. Nabi Daniel atau Samuel namanya. Ya, apa? Kenapa Allah tidak menyebutkan nama-nama nabi itu? Nabi banyak, tidak muat nanti Qurannya. Berapa jumlah nabi? 124.000 mau dikasih situ. Nama-nama 1000 nabi aja sudah penuh itu Al-Quran. 25 aja udah banyak isinya, kisahnya, ya.
Mau disebutkan 124.000 di dalam Quran. Ngafal nama Nabi aja lah. Iya. 124.000. Ada hadisnya itu. Nabi Isa. Ada Nabi Isa. Nanti turun nanti kiamat. Mematahkan kayu salib, membunuh babi-babi. Dibunuh nanti, dipatahkan kayu salib. Untuk apa gunanya Nabi Isa turun? Untuk membatalkan akidah Kristus, ya. Ya, palang salib itu tidak betul. Tuhan di salib itu tidak ada. Nabi Isa bukan anak Tuhan, itu tidak batal. Buktinya Nabi Isa marah-marah nanti. Semua kayu-kayu salib itu dipatahin. Babi-babi yang dimakan dibunuhin. Itu apa tahu? Membatalkan selama prinsip akidah orang Kristus Pitus, ya, salibis palang pintu itu tidak ada. Itu hanya mengada-ngada yang diadakan oleh si Paus Paulus, ya, oleh pendeta-pendeta yang menyesatkan. Apa? Nabi Isa itu disalib. Itu kan prinsipnya. Ada diceritakan dalam surah Al-Maidah itu. Surah An-Nisa lagi. Mereka mengatakan dia membunuh Nabi Isa ibnu Maryam. Dibantah oleh surat An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka mensalibnya, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan. Yang Nabi Isa itu diangkat, barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Nabi Isa itu diangkat ke langit, ke hadirat Allah. Suatu saat turun menjelang kiamat. Subbihalahum. Apa subbiha? Yang diserupakan. Ada dalam ayat itu. Walakin subbihalahum. Subbihalahum siapalah yang disebutkan namanya? Kenapa disebutkan kali? Itu apa samamu namanya? Rajin sholat subuh kamu jadinya. Sini. Mana? Yang pakai arti lah cocok. Biar kamu tahu sekali ya. Surah Nisa. Tapi ini yang mana yang di apa nih? Bahaya syirik. Lain asyrakta. Apa bahayanya? Biar kamu tahu sedikit. Jangan main-main. Layah batonna. Apa di sini nih? Niscaya akan terhapuslah kalau kita beribadah kepada Allah. Ibadah luas, termasuk taat. Apa lagi? Termasuk khusyuk, takut, tunduk, sujud, ruku, Islam, iman, ihsan, itu ibadah itu. Tawakal itu ibadah itu. Apa lagi? Salah satu saja yang kamu berikan kepada selain Allah itu syirik. Berarti kamu memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah itu syirik. Kalau kamu syirik, sekalipun kamu nabi, ini kepada nabi dibilang nih. Sungguh kami telah wahyukan, walaqad uhiya. Kami telah wahyukan, kami telah beritahu, kami maklumkan. Ya. Kami wanti-wanti kepada kamu wahai Muhammad. Dan kepada nabi sebelummu. Sebelum nabi berapa tadi nabinya? 124 seluruh nabi termasuk kamu. Apa kata Allah? Lain asyrakta. Kalau kamu berbuat syirik hai Muhammad, itu kepada nabi apalagi kepadamu. Lebih lagi, lebih aula, lebih utama lagi dibilang sama kepada nabi saja. Ini dia. Lain asyrakta. Kalau kamu berlaku syirik, melakukan kesyirikan terhadap Allah. Apa syirik tadi? Banyak nyamuk
memalingkan salah satu ibadah kan banyak. Salah satunya ada ruku, sujud, ada taat, tawakal, khauf, roja. Itu ibadah itu. Roja, apalagi khasyah, iman, ihsan. Itu seluruhnya ibadah. Banyak sekali. Setiap apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, itu adalah ibadah luas. Ibadah luas. Kalau kamu palingkan salah satu jenis ibadah, sudah hafal kamu mahiyal ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah. Sudah hafal kamu belum? Apa itu ibadah? Sebuah nama yang mencakup untuk seluruhnya. Untuk seluruh, ya, minal aqwal wal af'al zahirah wa batinah. Baik itu ucapan, perbuatan, baik nampak maupun batin. Yang enggak nampak itu ibadah itu. Seluruhnya itu diberikan sama Allah. Kalau kamu palingkan salah satu dari jenis banyak tadi, yang banyak tadi, itu syirik namanya. Sarfu naw'in min anwa'il ibadah, namanya kufrun musyrikun. Nah, bahaya. Kalau sudah syirik kamu, ini bahayanya. Semua amalanmu ditolak, dihapus. Tidak ada gunanya. Ibadah yang banyak tadi, itu Nabi yang bilang tuh. Nabi, seandainya Nabi kan semuanya, kalau Nabi ibadahnya gimana? Bagaimana ibadah Nabi samamu? Sama dengan muda? Abimu? Sama ustaz-ustaz syekh? Melebihi, tidak ada bandingnya ibadah Nabi. Itu kepada Nabi dibilang, lain asyrakta ya Muhammad, kalau kamu melakukan syirik, la yahbatanna amaluka, akan dihapus semua amal. Tidak ada arti apa-apa lagi. Ditolak, dihapus, dibuang. Wala takunanna minal khasirin. Ujungnya apa tadi? Wala takunanna minal khasirin. Dan sungguh-sungguh kamu nanti akan termasuk orang lugi. Tahu kamu lugi? Rugilah. Ya. Rugi kamu. Gak ada apa-apa artinya. Ini ayat yang bilang namle, ini bahaya syirik. Berarti kamu harus belajar syirik. Nabi Ibrahim aja paling takut dengan dosa syirik. Nggak nabi kamu lagi dong. Para nabi takut. Bapaknya tauhid itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu Khalilullah. Pertama itu Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Dan kedua-duanya takut syirik. Kita yang abal-abal lebih utama, lebih pantas lagi untuk lebih takut kepada syirik. Bapaknya tauhid aja takut, apalagi cicit daripada bapak tauhid. Harus tahu kamu apa syirik, belajar syirik kamu, belajar tauhid supaya kita nggak jatuh ke dalam syirik. Karena dalam surat Yusuf, kamu tengok surat Yusuf, tengok. Surat Yusuf itu membilangin ayat 106. Surat Yusuf surat keberapa? Surat ke-12. Surat ke-12 ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. 106. Halaman 340 400. Halaman 200 apa 300 nih? 248. 408. Ini 106 ada nih. Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Apa arti 106? Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan.
kita baik zaman dulu sampai sekarang, apalagi zaman sekarang, kata Syekh, dahsyat mana syirik dulu dengan syirik sekarang. Sekarang, kata siapa nih? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dulu aja, ini zaman dulu ini, dibilang juga oleh Allah, wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Apa artinya? Coba kamu tengok. Udah dapat? 106. Tengok. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Kenapa wahum musyrikun? Tahu kamu? Kenapa mereka syirik? Kenapa mereka syirik? Ya karena syirik, jatuh kepada syirik dia. Kenapa dia jatuh? Bodoh. Gak ngerti syirik, gak ngerti tauhid. Sama dengan ente berjalan di tempat jalan banjir. Misalnya jalan tergenang air banjir. Di jalan itu kan ada lubang juga kan. Kalau tertutup banjir, air mengalir sampai ke jalan, lubangnya nampak lagi enggak? Kalau orang yang ngerti ketika enggak banjir itu berlubang, dia menghindar dari situ ya. Tapi kalau orang enggak tahu, masuklah. Kenapa jatuh ke syirik? Kenapa? Karena bodoh. Karena banyak pelongo. Orang syirik itu karena kebodohannya terhadap tauhid dan syirik, susah membedakan. Ini syirik apa enggak ya? Sementara syirik itu apa tadi? Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah itu sudah syirik itu. Ibadah itu banyak. Bisa saja salah satu itu ente kasihkan sama takut lah, sama Tuhan lain lah, togut. Togut tahu kamu? Udah belajar togut belum? Macam-macam togut. Togut itu ada. Ani'budullah wajtanibut togut. Togut itu ma'ubida min dunil. Apa saja yang diibadati selain Allah itu togut itu. Apa togut? Apa saja yang diibadahi ma'ubida min dunillah fahiya togut. Ma'ubida min dunillah itu adalah togut. Kamu berikan kepada togut. Togut itu kepalanya setan. Yang kedua, orang yang diibadahi kemudian dia ridho untuk diibadahi. Yang ketiga, yang minta diibadahi. Yang keempat, dukun. Yang kelima, orang yang berhukum kepada selain Allah. Bukan hukum Allah yang dilakukan, yang dijadikan sebagai hukum, tapi hukum manusia. Itu dah tauhid itu. Kalau dia berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu bagus, itu sudah kafir dia. Tapi karena kalau dia berkeyakinan hukum Islam ini memang bagus, cuman aku nggak sanggup, nanti dibilang pula aku memberontak, nanti diberondong aku nanti. Itu kan karena takut, apa namanya? Karena dia tidak mampu, bukan di luar kemampuan kodratnya, ya tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberi beban kecuali sekedar kemampuan. Paham kamu? Karena negara-negara kan nggak bisa kita lawan. Tapi yang penting keyakinanmu bahwa hukum selain hukum Allah itu kufur, tauhid. Udah, yakin aja. Kamu yakini bahwa hukum Allah nomor the best. Selain hukum Allah itu nggak ada apa-apanya, zalim, kufur, fasik. Begitu ya. Itu harus begitu keyakinanmu. Biar akidahmu selamat. Biar akidahmu tidak syirik nanti. Ya. Yakini saja. Berkeyakinan di hatimu sebulat mungkin bahwa hukum Allah lah yang paling ahkamul hakimin. Sehakim-hakim, sebijak-bijaknya, seadil-adilnya hukum. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surah apa itu?
Ah, kamu tahu nak? Alaihissallah aja nggak tahu. Atin. Kok lama kali ente? Alaihissallahu bi ahkamil. Apa artinya alaihissallah? Bukankah Allah ahkamul hakimin? Hakim yang sangat adil, bijaksana. Itulah ahkamul hakimin. Tidak ada lagi yang paling bijak selain Allah. Yakin kamu? Apa KUHP, KUHD, hukum tauhid yang ada di negara kita ini? Tidak. Hukum yang ada kita ini warisan Belanda ini. Hukum buatan manusia. Manusia selamanya nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena pengaruh otak. Kepala manusia ini sampai di mana lah keadilannya? Adillah pencipta kepala lagi daripada kepala ini. Ya, otak manusia ini ada batas-batas adilnya. Tidak sama dengan apa yang diwahyukan Allah. Otak manusia seberapa? Dia dipengaruhi syahwatnya, dipengaruhi birahinya, dipengaruhi keinginan kaya sendiri. Yang penting aku senang, orang mau mati terserah dia. Mau susah, mau apa terserah, yang penting dia dan kroni-kroninya menang, senang. Udahlah, itulah hukum manusia itu. Gak adil. Lebih berpihak kepada diri dan keluarga dan golongan. Tapi kalau hukum Allah menyeluruh, universal. Apa universal? Universal tak tahu. Mendunia sampai ke akhirat keadilannya, ya. Paham ente ya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, apa artinya samamu? Apa alaihissallah tadi? Jangan main kamu. Sekarang ini waktu belajar ini, bukan tali-tali itu apalah gunanya tali. Bukankah Allah adalah yang Kayak orang blow on kamu nampaknya. Jangan blow on. Tahu kamu blow on? On tuh. Ahlu sunnah salafiyah itu dia mengagungkan Quran dan sunnah. Al-Quran yang pertama daripada hawa dia. Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 1 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Jangan kamu dahulukan hai orang beriman. Ya, apa saja yang Al-Quran dan sunnah itu jangan didahulukan. Al-Quran yang diagungkan. Ini ahlu sunnah ini. La tuqaddim. Tuqaddim itu mendahulu. Baina yadaillah. Ya. Di depanmu itu ada Quran, ada sunnah. Jangan kamu dahului. Jadikan Al-Quran sunnah itu imam. Agungkan dia. Biar dibimbingnya kamu ke surga. Kalau kamu jadikan di sini, di belakangmu, didorongnya ke neraka sa'ir kamu, ya. Betul. Kalau kita berimam, bukan beriman. Apa beda imam dengan iman? Imam mengedepankan. Tahu imam mau? Imam di mana, belakang atau di depan? Imam. Kalau iman? Iman itu keyakinan apa iman? Iman menurut Allah itu apa? Apa iman menurut Allah? Perhatikan ini, jangan itu juga lagi. Iman menurut Allah itu apa iman? Nah, iman aja nggak tahu, kamu anak mondok, imannya nggak tahu. Nanti Islam ditanya lagi. Apa iman? Iman kepada Allah itu maknanya apa? Nah, keyakinan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang dapat peribadahan. Itu iman itu. Kalau kamu beriman kepada Allah, tapi kamu meyakini ibadah itu ada lagi kepada yang lain, kepada kubur, kepada dukun, kepada jin, diberikanlah ini sesajen ini kepada jin yang ada di pohon. Itu tidak iman kamu. Walaupun kamu iman sama Allah, iman kamu kepada Allah, iman pula kamu kepada penghuni kubur,
penghuni lembah, batu-batu besar. Batal imanmu itu. Jadi iman yang dimaksud sini apa? Iman Allah satu-satunya yang berhak dapat ibadah. Selain Allah batil. Nehi yang acak-acak. Apa nehi? Dalam surat Al-Hajj ayat itu ada ayat 62, kamu tengok ada. Al-Hajj itu surat ke-22 itu. Ini makna la ilaha illallah. Zalika bi annahu. Ini akidah ini penting sama kamu. Apa artinya ilmumu banyak tapi tauhid syirik enggak duduk sama kamu. Iman Islam ihsan enggak duduk. Ayat 62. La ma'buda bihaqqin illallah, ini tafsirnya ini. Dalil tentang la ma'bud. Surat 22 ayat 62. Surat Al-Hajj. Ya. Wa annama yad'u min dunihi huwal batil. Ini dia batil kan? La ilaha illallah itu inilah. Ini ayat yang mendukung la ilaha illallah. Zalika bi'an, mana dia? Ayat 62 mana 62? 62, kamu tengok ayat berapa? Zalika bi'annallaha huwal haq wa annama yad'u min dunihi huwal batil. Ya. Apa artinya? Dialah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam. Kok itu pula? Ayat berapa itu? Mencari ayat aja sudah segitu jelas, masih juga meleset. 62. Demikianlah kuasa Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak. Siapa saja yang menyeru dari selain Dia, itulah yang batil. Yang batil. Dan sungguh Allah itu pemilik peribadahan. Siapa saja yang diberikan ibadah, sesajen itu ibadah nah itu. Kamu berikan sesajen itu berarti mengagungkan. Pengagungan itu Allah saja. Kalau diberikan kepada laut, kepada kubur, pokoknya kepada selain Allah itu batil. Batil itu apa? Gak sah. Batal. Batal itu dari batil asalnya. Kalau batal yang tidak disahkan. Kalau batil yang membikin gak sah, itu batil itu. Batil itu isim fa'il. Kalau batal itu maf'ul. Paham kamu? Batal. Aku telah tidak disahkan. Nah, misalnya kamu wudhu kentut, batal enggak? Kentut itu membatalkan itu. Membikin kamu nggak sah lagi, wudukmu hilang. Kentut itu batil, wudukmu itu batal. Siapa yang membikin batal wudukmu? Kentut sebagai pembatilnya. Yang membikin wudukmu nggak sah itu adalah kan buang angin. Buang angin itu yang membatalkan. Orang yang membatilkan, yang batal itu wudhu. Yang membatilkan itu kan kentut. Kalian harus tahu juga bahasa. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il sebagai pelaku, subjek. Kalau maf'ul sebagai objek. Maf'ul itu objek. SPO. Masih ingat kamu bahasa Indonesia SPO? Subjek, predikat, objek. Saya makan kambing. Saya subjek. Makan predikat. Kambing objek. Ada pelaku, ada kerjaan,
ada yang dimakan. Itu namanya SPO, ada lagi SPOK. Kamu bahasa Indonesia belajar enggak? Di SD ingat, lupa. Banyak lupa-lupa. Bahasa Indonesia juga lupa, bahasa Arab apalagi. Enggak belajar ya. Allahu Akbar. Apa yang kamu pelajari di sekolah dulu? Enggak ada, main-main aja. Jangan banyak main-main, masuk angin. Kamu sama Khalid kayak gini-gini ya? Bilang sama Khalid, abimu melarang kayak gini ya? Enggak bagus. Ini bukan sasana tinju ini. Ini sasana belajar tauhid. Pelajaran yang paling agung di dunia ini tahu kamu? Sampai akhirat apa? Pelajaran apa? Fama ajalla ma amarallahu bih. Pelajaran apa yang paling agung yang Allah perintah kepada segenap makhluk? Tahu ente? Pelajaran yang paling agung apa? Tahu? Tauhid. Apa bahaya anda belajar tauhid? Semua amalanmu tadi diapain? Dicampak, dibuang, dimasukkan ke neraka kamu. Layah baton amaluka wala takunanna minal khasirin. Nak percaya kamu hapus saja itu. Surah Az-Zumar ayat 65 tadi. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik